Inilah dalam PKI yang sesungguhnya. Peristiwa G30S PKI tak lepas dari peran sang Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Ya, pemilik nama lengkap Dipa Nusantara Aidit, atau yang lebih akrab disebut DN Aidit itu, sosoknya tak asing lagi di telinga bumi Nusantara. Dia disebut-sebut menjadi tokoh utama dalam kegiatan dan instrumen aksi PKI. Bahkan di bawah kepemimpinannya, PKI sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia kala itu. Sampai saat ini kematian Aidit masih menjadi kontroversi, bahkan keberadaan jenazahnya pun masih menjadi misteri. Asal mula adanya PKI di tanah air ini ternyata berawal dari salah seorang sosialis asal Belanda bernama Henk Snevler. Henk sendiri semula mendirikan partai bernama ISDV. Partai inilah merupakan embrio PKI. Setelah Indonesia merdeka, ISDV itu pun diganti namanya menjadi PKI. Dari situlah lambat laun PKI semakin besar dengan jumlah ratusan ribu pendukung, hingga akhirnya dinobatkan sebagai partai komunis non-penguasa terbesar di dunia. Tentunya setelah Rusia dan China. Maka barang tentu jika tokoh dari partai Palu Arit itu yang paling dikenal ialah ketua umumnya, yaitu DN Aidit. Karena itu dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas tragedi berdarah itu. Di balik kepemimpinannya, ternyata siapa sangka jika Aidit bakal menjadi anak bawang jika bertemu dengan dua pentolan PKI ini. Sebut sajalah Munawar Musso alias Musso dan Alimin bin Prawiro Dirjo. Sejarah menginformasikan bahwa pada tanggal 25 Desember 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan kilat di daerah Prambanan, Klaten dan Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, mereka membahas aksi berupa pemogokan hingga angkat senjata yang bakal dilakukan oleh kaum tani serta buruh. Tujuannya tak lain untuk melancarkan aksi pemberontakan di seluruh Nusantara kepada pendudukan Belanda. Rencana itu lantas harus disampaikan kepada wakil komunis internasional yang berada di Singapura. Lantas PKI mengirim Alimin dan Musso ke Singapura sebagai perwakilannya. Kemudian Komintern di Singapura memberangkatkan keduanya ke Uni Soviet. Setibanya di sana, rupanya Musso dan Alimin langsung dihadapkan kepada pemimpin besar komunis, yakni Stalin. Dalam pertemuannya, ternyata Stalin memerintahkan keduanya agar rencana pemberontakan dibatalkan, serta mengubah cara kerja PKI menjadi bawah tanah dengan menyebarkan propaganda kepada Belanda. Sekembalinya ke tanah air, Musso nekat melancarkan pemberontakan kepada Belanda yang dimulai dari Batavia dan Sumatera Barat. Namun, karena persiapan kurang matang, pemberontakan tersebut gagal total dan Musso, Alimin ditangkap oleh Belanda serta dipenjarakan. Setelah keluar dari penjara, Musso pergi ke Moskow lagi pada tahun 1935. Setelah itu, Musso sempat kembali ke tanah air, namun diusir dan dikembalikan lagi ke Uni Soviet pada tahun 1936, hingga akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia dengan cara lewat Yogyakarta untuk melakukan pemberontakan kembali. Dengan para militan PKI, ia melancarkan pemberontakan di Madiun pada 18 September 1948. Beringasnya pemberontakan yang dipimpin Musso pun langsung mendapat tanggapan dari Divisi Siliwangi. Dalam waktu tak lama,
TNI pun memberangus pemberontakan tersebut. Nasib Musso pun menjadi apes. Ia dikepung oleh satu peleton tentara Siliwangi di Pacitan hingga ajal menjemputnya. Lanjut, mayat Musso pun dibawa ke rumah sakit Ponorogo untuk diawetkan hingga akhirnya dibakar secara diam-diam. Sekian.